Siapa bilang Vivo selalu mahal? Nih, Vivo lagi baik hati karena ngasih diskon gede-gedean di akhir tahun ini loh. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek ya Teknostore tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, 5 HP Vivo turun harga terdalam, versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Buat lu yang punya budget terbatas nih, gua rekomendasiin Vivo Y19s yang masih jadi idola anak muda. Walaupun harganya terjangkau tuh, Vivo merhatiin banget desainnya lewat layar O-screen yang cukup elegan dah. Terus buat layar 6,68 inchinya nih, layarnya tuh udah punya refresh rate 90Hz yang lumayan mulus buat scrolling ya. By the way, layarnya itu tuh punya kecerahan mantap di angka 1000 nits loh. Karena masih termasuk HP entry level nih, menurut gue masih maklum kalau layarnya masih resolusi HD+ ya. Lanjut bahas otaknya nih. Vivo nanemin chipset Unisoc T612 yang lumayan nendang buat gaming tipis-tipis loh. Tapi inget nih, main gamenya tuh nggak bisa yang terlalu berat juga ya. Buat kameranya juga udah lumayan cakep nih, termasuk buat jepret foto di kondisi minim cahaya dah. Tapi kalau buat rekam video nih, hasilnya masih lumayan goyang ya kayak HP murah. Kita bahas harga jualnya nih. Kalau dulu varian 4/64 GB dijual 1,6 juta ya. Sekarang tuh harganya udah turun jadi 1,4 jutaan loh. Oke, kalau lu naksir sama Vivo Y19s ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Lanjut nomor 4 nih. Rekomendasi HP Vivo turun harga berikutnya nih. Ada IQ-Z10 Lite. Sebenarnya HP ini merupakan sub-brand dari Vivo ya. Soal kelebihan dari HP ini nih, Doi itu punya kelebihan yang seimbang, alias all-rounder di sejumlah speknya ya. Buat layarnya tuh udah pakai AMOLED 120Hz yang tajam dan mulus banget loh. Yang paling gue suka juga dari HP-nya nih. Doi itu dibekalin rating IP68 dan IP69 buat ketahanan nyelam di dalam air loh. Tapi inget nih, nggak boleh lebih dari 2 meter dan 30 menit aja ya. Buat baterainya juga udah mantep, punya kapasitas 6000 mAh plus fast charging 44 watt tuh. By the way, lu juga bakal dimanjain sama kemampuan bypass charging yang anti panas dah. Cuman menurut gua, yang agak nanggung nih, chipsetnya masih pakai Snapdragon 685 yang cukup ketinggalan dah. Tapi buat sekedar multitasking atau main game tipis-tipis tuh, performanya masih oke juga ya. Kita bahas harga jualnya nih. Kalau dulu varian 8/128 GB dijual 2,5 juta ya. Sekarang tuh harganya udah turun jadi 2,2 jutaan loh. Well, kalau lu naksir sama Vivo IQ-Z10 Lite ini, lu bisa beli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Sekarang yang nomor 3 guys. Punya slogan gak habis-habis nih. Vivo Y400 ini nunjukin taringnya lewat baterai gajah 6000 mAh yang bisa kuat seharian loh. Gak cuma dibekalin fast charging 44 watt nih. Teknologi Blue Volt juga bikin HP-nya istimewa karena baterainya bisa awet 4 tahun loh. Walaupun fokus utamanya bukan buat main game nih, tapi Vivo gak segan ngasih bypass charging biar tetap aman pas ngisi sambil dimainin. Cuma lagi-lagi nih, lu harus puas dengan chipset Snapdragon 685 aja ya. Buat desainnya sih emang kelihatan kayak HP imut-imut dah. Tapi gokilnya nih, Doi itu udah tahan banting, terus tahan debu, sampai tahan air juga loh. Kita bahas harga jualnya nih. Kalau dulu, varian 8/128 GB dijual 3,2 juta ya. Sekarang tuh harganya udah turun jadi 2,8 jutaan loh. Oke, kalau lu naksir sama Vivo Y400 ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Nomor 2 nih.
HP yang satu ini juga jadi jagoan dari Vivo nih. Doi itu namanya Vivo V60 5G. Yang paling bikin ngiler dari HP ini nih, kameranya tuh pakai lensa Zeiss yang punya warna detail dan jernih dah. Terus karena udah dibekalin lensa Zeiss dan 10 kali telefoto zoom nih, kameranya udah manjain banget buat jepret idola di konser. Yang bikin anak muda jatuh hati juga nih, HP Vivo V60 ini tuh punya baterai badak 6500 mAh. Buat chipsetnya emang cuma pakai Snapdragon 7 Gen 4 aja tuh. Tapi menurut gua nih, buat multitasking berat dan main game menengah masih oke loh. By the way, lu juga bisa ajak HP-nya berenang dalam air karena udah punya rating IP68 dan IP69 ya. Kita bahas harga jualnya nih. Kalau dulu varian 8/256 GB dijualnya 7 juta ya. Sekarang tuh harganya udah turun jadi 6,4 jutaan loh. Gokil sih, baru rilis tapi udah turun drastis tuh. By the way, kalau lu naksir sama Vivo V60 5G ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya, udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, walaupun HP flagship Vivo udah sampai di eranya X300 series tuh, lu masih bisa lirik Vivo X200 yang speknya masih mewah loh. Soal kelebihan dari kameranya nih, Doi itu punya kemampuan Zeiss Multifocal Portrait maksimum 100 mm loh. Ya walaupun nggak setinggi versi Pro-nya tuh, hasil jepretannya udah mewah banget dah. Buat layarnya emang masih di angka 120 Hz aja tuh. Tapi gokilnya nih, layar AMOLED-nya udah dibekalin kecerahan maksimum 4500 nits HDR loh. Sebagai HP kelas atasnya Vivo nih, performanya juga udah sangat ngebut berkat otak Dimensity 9400 tuh. Mungkin yang agak kentangnya nih, HP berfitur fast charging 90 watt ini tuh nggak dibekalin wireless charging. Kita bahas harga jualnya nih. Kalau dulu tuh Doi dijualnya 14 juta ya, sekarang tuh harganya udah turun jadi 11,9 jutaan loh. Well, kalau lu naksir sama Vivo X200 ini, lu bisa sikat lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Nah, sekarang waktunya lu sikat salah satu HP Vivo yang gua bahas tadi tuh. Lumayan banget ya, bisa lebih hemat ratusan ribu sampai jutaan. So, kalau lu pengen beli salah satu HP yang gua saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!